Ketika para pekerja memulai penggalian di lapisan paling kuno dari Yerusalem bawah tanah, tak seorang pun membayangkan apa yang akan mereka temukan. Puluhan tahun ekskavasi telah mengungkap tembikar, koin, fragmen dinding, sisa-sisa logis dari peradaban kuno. Namun, pada pagi itu, kepala arkeolog memperhatikan sesuatu yang berbeda. Sebuah batu longgar di tanah, dengan goresan yang tampak sengaja diukir. Saat dilepaskan, terkuak sebuah rongga di bawahnya, gelap dan sempurna simetris. Di dalamnya, sebuah kotak logam, tersegel, kaku, berkarat, terbaring seperti rahasia kuno. Sekop pun berhenti, tubuh-tubuh membeku. Boks itu diangkat dengan hati-hati. Dan ketika arkeolog perlahan memutar tutupnya, dunia yang kita kenal terguncang. Di dalamnya terdapat beberapa lempeng bertulis dalam bahasa Aram, sebuah bahasa masa lalu, bercampur dengan tanda-tanda yang tak seorang pun bisa terjemahkan. Simbol geometris, wajah bergaya, mungkin semacam kalender misterius. Para ahli tak menemukan paralel dengan artefak kuno manapun yang tercatat. 0. Ini seperti sebuah penciptaan di luar waktu, sesuatu yang tidak seharusnya ada di zamannya. Sejak saat itu, kesunyian berat menggantung di tim arkeologi. Analisis awal, bersifat rahasia, sudah selesai. Objek tersebut memiliki penanggalan radiometrik setidaknya 2500 tahun. Itu berarti, jika dikonfirmasi, kita menghadapi kesaksian material dari periode sebelum pembangunan Bait Suci pertama, warisan yang mungkin melampaui narasi tradisional dari Perjanjian Lama. Tetapi mengapa penemuan ini tidak pernah muncul di koran? Mengapa tetap berada di ruang bawah tanah sebuah institusi arkeologi, tanpa publikasi akademis atau pengumuman publik? Sumber internal mengatakan bahwa implikasinya terlalu dalam, dan bahwa pengungkapan bisa mengguncang keyakinan, identitas, bahkan perjanjian geopolitik sensitif. Bab ini adalah pintu masuk ke misteri. Untuk kita pahami apa yang dipertaruhkan, dan mengapa rahasia ini dirahasiakan dalam bayang-bayang. Bayangkan sebuah kota lebih kecil dari sebagian wilayah kota besar. Namun setiap batu, tiap dinding, setiap meter tanah menyimpan beban ribuan tahun nubuat, perang, mujizat, dan tragedi. Yerusalem, tempat di mana tiga agama terbesar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam, mengklaim bahwa nasib akhir manusia akan ditentukan. Dan yang paling mengerikan, tanda-tanda terbaru menunjukkan bahwa saat itu mungkin lebih dekat daripada yang pernah kita bayangkan. Mengapa kota ini disebut jam profetis? Karena peristiwa di sana, meski kecil, berdampak secara spiritual dan geopolitik kepada seluruh dunia. Setiap gerakan militer, setiap perjanjian rahasia, setiap ekskavasi, memancing kegelisahan di kalangan pemimpin agama, politikus, dan analis nubuat Alkitab. Kitab suci menyatakan bahwa Allah memilih Yerusalem sebagai panggung utama rencana keselamatannya. Orang Yahudi melihat kota itu sebagai tahta kekal dari Daud, tempat Mesias akan memerintah. Orang Kristen melihat tanah itu sebagai lokasi penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, dan tempat Dia akan kembali. Dan umat Islam melihat di sana titik tertinggi spiritual, di mana Nabi Muhammad diangkat ke surga. Satu tempat, tiga visi iman, menjadikannya wilayah paling diperebutkan dan paling berbahaya dalam sejarah manusia. Bukan kebetulan Yerusalem terus muncul di berita. Perang, serangan, kunjungan keagamaan, semuanya syarat makna suci. Ketika seorang pemimpin datang, ketegangan muncul. Ketika artefak ditemukan, keheningan menyelimuti. Perjanjian diam-diam, waspada global. Semua ini bersambung pada sesuatu yang banyak orang enggan pikirkan, akhir zaman. Kitab Nabi Zakaria meramalkan, pada hari-hari terakhir, bangsa-bangsa seluruh bumi akan berkumpul melawan Yerusalem. Allah akan turun di Gunung Zaitun dan menghakimi bangsa-bangsa. Dalam kitab Wahyu, Yohanes melihat Yerusalem baru, turun dari surga, kota suci, bersih dari air mata, perang, penderitaan. Bagi umat Islam, juga ada nubuat tentang perang besar di kota suci, dan kembalinya Yesus untuk mengalahkan Dajjal. Artinya, bagi miliaran manusia, waktu sedang berjalan, dan Yerusalem adalah jarum penunjuknya. Setiap konflik, setiap penemuan, setiap kesunyian menciptakan detak ilahi yang mendekati akhir zaman. Dan artefak yang ditemukan di ekskavasi, mungkin adalah kunci yang hilang. Sebuah potongan waktu yang tertimbun ribuan tahun, yang sekarang ingin dibaca kembali. Jika para pemimpin agama tetap diam,
Jika para cendekiawan merasa tak nyaman, jika tak seorang pun berani bicara di publik, itu karena mereka tahu, Yerusalem sedang bersiap memenuhi takdirnya. Dan engkau? Sudah siapkah? Di sebuah laboratorium rahasia di Yerusalem, segelompok imam Yahudi dengan saksama memeriksa alat-alat sakral, trompet, tanduk, periuk dupa, jubah imam, semuanya dibuat kembali sesuai petunjuk kitab Keluaran. Tujuan tunggal, bait ketiga. Dan apa yang kebanyakan dunia belum tahu, bait itu sudah siap. Hanya kurang tempat untuk dibangun. Masalahnya, lokasi yang dimaksud adalah tempat yang sekarang dihuni oleh salah satu situs paling suci dalam Islam, Batu Kubah, Dome of the Rock. Ketegangan sangat besar. Satu langkah salah, satu deklarasi gegabah, dan Timur Tengah bisa meledak. Inilah sebabnya para pemimpin agama dan politik menghindari diskusi terbuka soal bait ketiga. Tapi di balik panggung, rencana terus berjalan. Menurut beberapa lembaga, seperti Institut Bait, semua perkakas ibadah telah dibuat ulang. Suku Lewi dilatih secara rahasia, berdasarkan garis keturunan yang dibuktikan lewat riset genetika. Batu-batu untuk pembangunan sudah diseleksi. Bahkan ada indikasi pembicaraan diplomatik, konsesi wilayah, dan kesepakatan rahasia untuk memungkinkan pembangunan, tanpa memicu perang global. Mengapa bait ketiga begitu penting? Karena dalam tradisi Yahudi, itu adalah pemenuhan janji Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Raja Daud. Bait adalah pusat hadirat Allah, titik di mana langit dan bumi bertemu. Dalam kekristenan, bait juga terkait nubuat Yesus tentang penistaan kekudusan, peringatan akan munculnya antikristus yang duduk di bait, mengaku sebagai Allah. Mengacu pada Matius 24:2 Tesalonis 2. Bagi Islam, haram untuk menggantikan atau mengancam Batu Kubah dan Masjidil Aqsa. Ide membongkar situs suci untuk mendirikan kuil Yahudi dianggap penghinaan berat yang dapat memicu konflik global. Bait ketiga bukan sekadar bangunan. Ia adalah bom spiritual, tersembunyi di jantung planet ini. Titik pertemuan antara tiga agama, tiga keyakinan, dan pertempuran antara damai dan perang. Sekali dibangun, tak ada jalan kembali. Rasakan beratnya ini, Yerusalem berada di ujung ngeri. Pada tahun 2022, sebuah penggalian diam-diam di reruntuhan bawah tanah Yerusalem menemukan sesuatu yang membuat para ahli terpana, dan pemerintah memilih untuk bungkam. Yang tadinya dianggap sebagai sumur tua, ternyata menyembunyikan sebuah kamar batu tersegel. Ketika dibuka paksa, arkeolog menemukan sebuah artefak dibungkus kain linen kuno, diletakkan di atas altar basalt gelap. Pemandangan itu membekukan darah. Sebuah peti kayu berlapis emas, dengan dua kerubim ditutupnya, persis seperti deskripsi dalam Keluaran 25. Mungkinkah itu Arca da Alianca yang hilang setelah lebih dari 2 milenium? Secara resmi, tidak ada pengumuman, tidak ada laporan akademis, hanya kesunyian. Namun sumber rahasia menyampaikan bahwa objek itu segera dipindahkan ke fasilitas di luar jangkauan media. Pemerintah Israel dikabari. Sekaligus, pihak Vatikan, para rabi Yerusalem, dan pemuka Islam dipanggil dalam dialog teologis darurat. Pertanyaannya, jika benar arca ditemukan, apa artinya itu semua? Menurut tradisi Yahudi, arca adalah benda paling sakral, tempat di mana 10 perintah Tuhan, tongkat Harun, dan mana dari padang gurun ditempatkan. Itu adalah tahta Allah di bumi, tempat hadiratnya tinggal. Tak seorang pun berani menyentuhnya tanpa penyucian, karena bisa berujung maut. Bagi Kristen, arca melambangkan perjanjian kudus Allah dengan umatnya, dan pemenuhan janji mesianik. Penemuan kembali arca dapat menjadi pertanda bahwa waktu akhir semakin dekat. Sebab nubuat dalam kitab Wahyu mengindikasikan bahwa arca akan diperlukan saat bait ketiga berdiri kembali. Namun ada hal lebih menakutkan. Inskripsi di penutup arca, konon berbeda dari versi Musa, memperlihatkan karakter yang tak bisa diterjemahkan. Beberapa ahli bahasa menduga itu bahasa prasejarah, lebih tua dari teks manapun yang ditemukan. Ada yang bilang, mungkin bahasa malaikat, seperti yang digunakan sebelum kejadian Babel. Mengapa tak seorang pun berbicara tentang ini? Karena implikasinya besar, bisa mengguncang keyakinan agama kontemporer, memicu kekacauan politik, bahkan memicu konflik di atas Batu Kubah. Dan yang paling mengerikan, sebagian khawatir bahwa mengaktifkan arca, lewat ritual atau kesalahan manusia, bisa memicu kehancuran spiritual global.
Hari ini beredar desas-desus. Arca kembali disembunyikan, dijaga ketat. Hanya segelintir orang, berkualifikasi rohani tinggi, diizinkan mendekatinya. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Jika Arca benar telah muncul kembali ke permukaan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Di balik pintu tertutup diplomasi global, perjanjian rahasia ditandatangani, kesepakatan yang tak akan pernah muncul di media, namun saat ini membentuk masa depan Yerusalem. Kota suci yang berdenyut sebagai pusat spiritual dunia, kini juga menjadi inti dari jaringan politik, militer, dan agama paling kompleks dalam sejarah modern. Pernahkah Anda bertanya mengapa Yerusalem, kota kecil yang penuh konflik, hampir tak pernah disentuh resolusi definitif? Mengapa semua bangsa tampak enggan menyentuhnya terlalu dekat? Jawabannya berada di tangan segelintir orang. Hanya sedikit. Hanya sangat sedikit. Berdasarkan dokumen bocoran dari pelapor anonim dan jurnalis investigasi terkemuka, kekuatan global, seperti Estados Unidos, Rusia, China, Iran, Arabia Saudita, bahkan hingga Vaticano, memiliki kepentingan langsung atas kontrol spiritual, arkeologis, dan simbolis atas Yerusalem. Alasan? Siapa yang menguasai Yerusalem? Menguasai narasi nubuat, menguasai iman miliaran manusia, menguasai waktu. Salah satu temuan paling mengejutkan, di dalam kelompok rahasia lintas agama, rabbi, kardinal, imam, dan diplomat, muncul entitas yang nyaris tak pernah disebut publik, Iniciativa da Montanha Sagrada. Tujuannya, secara diam-diam menunda pembangunan bait ketiga dengan alasan, gerakan berebut suci bisa memicu kehancuran global. Mereka diduga menekan Israel dan berbagai faksi keagamaan untuk menahan proyek itu, dengan ancaman pecahnya perang dunia. Tapi ada lebih dari itu. Bukti-bukti menunjukkan bahwa beberapa perjanjian perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab, seperti Acordos de Abrao, menyembunyikan klausul rahasia mengenai status Yerusalem. Beberapa perjanjian memberi pengaruh langsung kepada negara-negara tertentu dalam keputusan masa depan kota suci, terutama terkait keamanan di Gunung Bait Suci. Dan yang paling mengejutkan, tampaknya sudah ada persiapan di level tinggi untuk sebuah era spiritual baru, sebuah agama persatuan global, dengan pusat di Yerusalem. Ini bisa menjelaskan keheningan Vatikan, gerak maju pemimpin-pemimpin Kristen ke Israel, dan normalisasi diplomasi antara bangsa-bangsa lama yang dulu bermusuhan. Panggung sedang disiapkan. Tapi siapa sesungguhnya yang berada di baliknya? Beberapa menunjuk pada ordo rahasia, komunitas terselubung, elit global yang telah beroperasi selama berabad-abad. Lainnya menganggap ini bagian dari pemenuhan nubuat kuno, nubuat tentang pemimpin karismatik yang akan membawa damai palsu, antikristus, dan kebangkitan spiritual dunia. Apapun kebenarannya, satu hal jelas, keputusan yang diambil sekarang, jauh dari mata publik, akan menentukan nasib Yerusalem dalam bulan, tahun, dekade mendatang. Jam berjalan, waktu mendekat, Yerusalem berbicara, tapi sedikit yang mendengar. Kota paling diawasi di planet ini, dalam keheningan, mengirimkan sinyal yang terlewat oleh mata dunia. Namun bagi mereka yang memahami kitab suci, ini adalah jeritan dari surga. Nubuat sedang sejajar. Dan peristiwa sekarang bukan kebetulan, melainkan tanda. Bayangkan, gempa bumi aneh di bawah Gunung Zaitun, perubahan medan magnetik di sekitar kota, fenomena atmosferik ganjil yang tertangkap kamera di dekat tembok ratapan. Laporan-laporan ilmiah mencoba menjelaskan dengan istilah teknis, tapi mata rohani melihat lebih dari sekadar materi. Ini bukan soal fisik saja. Ini profetik. Belakangan, sejumlah rabi diam-diam mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Frekuensi bunyi misterius dari perut bumi, tepat di sekitar lokasi bait yang direncanakan, meningkat drastis tahun-tahun belakangan. Digambarkan sebagai dentuman logam, geraman bawah tanah, seperti batu besar digerakkan dengan kekuatan supranatural. Para skeptis tertawa. Orang beriman menangis. Karena mereka tahu apa arti semua ini. Tidak hanya itu, Sungai Kidron, disebut berkali-kali dalam Alkitab, mengalir antara Gunung Zaitun dan Gunung Bait, mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Arus yang hampir hilang kini mulai mengalir lagi, diam-diam, di antara batu-batu kuno. Dalam nubuatan Ezekiel, sungai seperti ini keluar dari bait dan membawa kehidupan kemanapun melintasi jalurnya. Apakah ini permulaan? Fenomena lain yang aneh, migrasi burung massal di atas Yerusalem. Dalam Levitico dan Apokalipse,
Burung sering muncul sebagai pertanda penghakiman atau persiapan perang rohani. Beberapa tahun terakhir, ribuan burung tiba-tiba melintasi langit Yerusalem di pola tak wajar, sesuatu tak pernah tercatat dalam sejarah ornitologi. Dan yang paling signifikan, sebuah kebangkitan rohani. Di Israel, bahkan di kalangan anak muda sekuler, ada lonjakan minat terhadap kitab suci. Banyak yang mulai mencari nubuat, berdoa, berpuasa. Seakan ada suara halus. Bangun, waktunya hampir tiba. Perjanjian baru berbicara tentang, sekaligus selesainya masa bangsa-bangsa, dan mata Israel akan terbuka. Mungkinkah kita menyaksikan transisi itu sekarang, di depan mata? Dan kalender nubuat, menurut beberapa teolog, kita mendekati periode kritis, di mana peristiwa besar bisa terjadi kapan saja. Tapi perhatikan, semua ini terjadi dalam diam. Tidak akan ada peringatan publik. Tidak akan ada headline menggelegar. Tanda-tandanya halus, tapi kuat. Apakah kamu mendengarkan? Yerusalem berbicara. Allah berbicara. Dan waktu benar-benar hampir habis. Kita telah sampai di ambang. Titik di mana sejarah, nubuat, dan kekekalan berjumpa. Segala sesuatu menuju Yerusalem, bukan sekadar sebagai panggung masa lalu, tapi sebagai gerbang terakhir antara yang kasat mata dan yang ilahi. Sebuah medan spiritual di mana langit akan menyentuh bumi, dan umat manusia akan menghadapi takdirnya. Kitab Apokalipse, bab 21, menggambarkan adegan tak terbayangkan. Lalu aku melihat langit baru dan bumi baru, karena langit yang pertama dan bumi yang lama sudah berlalu, dan tempat kediaman Allah adalah bersama manusia. Ini bukan Yerusalem yang tercerai-berai, penuh konflik. Bukan kota yang retak, penuh darah dan air mata. Ini adalah kota sempurna, suci, kekal. Kota yang turun dari surga, sebagai pengantin perempuan menghampiri suaminya. Namun sebelum itu terjadi, kekacauan akan memuncak. Yesus dalam Matius 24 memperingatkan, ketika kamu melihat penistaan kekudusan berdiri di tempat suci, berlarilah. Ini menandakan waktunya benturan antara dunia rohani dan fisik, dengan kekuatan yang tak bisa dibendung. Menurut nubuat, Antikristus akan muncul di Yerusalem. Ia akan menyesatkan banyak orang, menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat, dan duduk di bait seakan-akan ia adalah Tuhan. Itu akan memicu tribulasi besar, masa penderitaan luar biasa, yang memisahkan yang setia dari yang tertipu, yang siap dari yang lalai. Namun itu juga saat pengungkapan besar terjadi, karena Yerusalem adalah tempat kembalinya Yesus. Nabi Zakarias berkata bahwa, pada hari itu, kakinya akan menjejak di Gunung Zaitun, yang berhadapan dengan Yerusalem di timur. Gunung itu akan terbelah, ada gempa besar, dan semua mata akan melihat kemuliaan anak manusia datang di awan, dengan kuasa dan kemuliaan besar. Momen itu akan nyata, publik, tak bisa disangkal, bukan simbolis, tapi nyata. Langit turun dalam api dan keadilan. Cahaya kekal menyinari panggung sejarah. Kemudian, penghakiman. Akhir dari segalanya seperti kita kenal. Dan permulaan dari semua yang dijanjikan. Mengerti sekarang mengapa Yerusalem bukan sekadar kota? Ia adalah jam profetik, medan perang rohani, panggung akhir, dan awal baru. Dan kamu? Sudahkah kamu siap? Karena gerbang itu hampir terbuka. Kita telah mencapai akhir perjalanan ini, melalui rahasia terkubur, keheningan kuno, dan nubuat yang menahan nasib umat manusia. Yerusalem, seperti yang telah kita bahas, lebih dari sekadar kota. Ia adalah portal profetis, pusat spiritual dan geopolitik dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jika penemuan arkeologis ini benar adanya, jika bait ketiga sedang direncanakan, lengkap dengan artefak sakral dan mungkin arca yang telah dipulihkan, jika perjanjian rahasia, gerakan diplomatik, dan kesepakatan senyap benar-benar berlangsung, maka kita menghadapi sesuatu yang jauh melampaui abu dan batu. Kita di hadapan jam ilahi yang menanti detak terakhirnya. Tapi kamu tidak berada dalam posisi pasif. Ini bukan dokumenter biasa, ini panggilan. Panggilan untuk terjaga. Jika kamu telah membaca sampai sini, jika sesuatu dalam dirimu terbakar oleh pengungkapan ini, lakukan sekarang juga. Berdoalah untuk Yerusalem. Pelajari kitab suci. Waspadalah. Bagikan pesan ini kepada orang-orang yang beriman. Karena tanda-tanda itu ada. Halus,
tapi kuat. Dan waktu, sungguh sudah mendekat. Semoga Allah membuka mata kita, agar bisa melihat apa yang banyak orang enggan pandang. Dan semoga kita siap ketika langit menyentuh bumi.